Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya, hingga masyaallah muslimin jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini tausiah mengambil tema suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mencari rahmat Allah dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Rasulullah memberi contoh teladan untuk kita. Jadi zikrullah. Nah, di sini Rasulullah memberi contoh yang berkenaan dengan mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini kita dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama itu kita memperbanyak sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu zikrullah. Allah berfirman, innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Nah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, zikrullah. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika kitabih wa aqimis sholata. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu la ta'lamu mas tasnaun. Jadi kita mengerjakan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini contoh-contoh dari Rasulullah kaitan dengan zikrullah. Di antara sholat itu zikrullah. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah juga sholawat Nabi. Sholat Nabi juga bagian dari zikrullah. Makanya Rasulullah mencontohkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Ini pun Allah berfirman di surat Al-Ahzab juga. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi, dan orang-orang yang beriman juga diundang untuk berselawat kepada Nabi dan berilah salam penghormatan kepada beliau. Untuk itu contoh-contoh dari Rasulullah itu kita laksanakan. Nah, kita berselawat sejenak karena Rasulullah
Itu Allah pun berselawat untuk Nabi dan para malaikat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, inilah salawat, diantaranya kita bersalawat untuk Nabi. Kemudian zikir berikutnya yaitu setelah sholat kita baca salawat. Karena salawat ini pun kita ucapkan minimal 17 kali. Pada waktu kita sholat fardu kan ada salawat untuk Nabi juga, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita sholat tanpa baca salawat pun tidak sah. Ini kan rukun. Oleh itu dicontohkan oleh Nabi secara detail kaitan dengan salawat itu. Kemudian zikir berikutnya yaitu kita zikrullah itu kita membaca kalimat thayyibah. Nah, di antara kalimat thayyibah yang kita bacakan tadi pada sholat kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 3. Ini pun bagian dari zikrullah. Karena Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, di sini semua yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ada di dalam Al-Qur'an semua. Makanya kita pada sholat itu kita berzikir sejenak karena ini contoh dari Rasulullah. Nah, makanya jangan sampai kita itu pada sholat tidak zikir Allahumma antas salam lantas jalan. Jangan seperti itu karena Rasulullah memberi contoh kepada. Nah, ini pun manfaatnya sangat dahsyat karena kalau kita pada sholat kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah, sebanyak dosa kita di lautan itu akan dihapus atau diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah bersabda, man sabaha duwira kulit salatan wa salasin wa hamidallahu salasan wa salasin wa kabirallahu salasan wa salasin wa tilkati hasbun wa tasbih. Jadi kalimat thayyibah atau zikir pada sholat itu pun nanti kemanfaatnya untuk diri kita kan ini diajarkan oleh dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian zikir berikutnya kita kalimat thayyibah, kita baca Al-Qur'an pun itu zikir. Karena Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Inna nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Jadi Al-Qur'an ini aku yang menurunkan, aku yang menjaga, aku yang memelihara. Ini bagian dari zikrullah, membaca Al-Qur'an itu. Kemudian kaitan dengan Al-Qur'an itu juga walaqad yarsalna Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi siapa yang membaca Al-Qur'an itu memang diberi kemudahan oleh Allah sebagai peringatan atau pelajaran. Nah, inilah zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah kepada kita, yaitu antara membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian bacaan Al-Qur'an ini Rasulullah juga bersabda, man qara'an harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah
wal hasanata bi amsalha la aqulu alif lam mim harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, bacalah satu huruf Al-Qur'an, Allah akan kasih 10 kebaikan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim sudah 30 huruf. Berarti sudah 30 kebaikan kita mendapatkan kebaikan. Dan ngitungnya kebaikan dari Allah itu 1 ke 2 itu ngitungnya jangan 1, 2, 3, 10 sedikit. Karena 1 ke 2 itu perjalanan waktu 500 tahun. Nah kalau 2 ke 3 dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman juga berkenaan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisaiti wala yutya illa mislaha. Jadi setiap kebaikan amal soleh itu Allah gandakan 10 kali. Ini dalilnya di surat Al-An'am ayat 160. Jadi kita sholat subuh berjamaah tadi juga kita sudah digandakan 10 kali. Jadi kalau misalnya kita sholat subuh sekali digandakan 10 kali, berarti kan sudah 10 kali. Kali 5 waktu sholat subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Ini kalau digandakan 10 kali kan berarti sholat kita wajib itu sudah 50 waktu kan. Nah inilah kemuliaan dari umatnya Rasulullah. Ini informasi dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Makanya kita sebagai umat Rasulullah kita bergembira karena setiap amal yang kita lakukan digandakan 10 kali. Baik dalilnya dari Al-Quran maupun dari Rasulullah. Kemudian zikir berikutnya yaitu tadi baca Al-Quran, kemudian kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga zikrullah juga. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang manusia tidak tahu. Dia ini siapa? Dia ini kan domir, kata ganti. Dia yang memiliki ilmu mengajarkan kepada manusia untuk bekal manusia di dunia, persiapan di alam barzah atau alam kubur maupun di alam akhir. Ini Allah ajarkan kepada kita. Nah, kemudian ayat ini masih ditafsirkan di surat Al-Baqarah ayat 151. Karena dalam tafsir Al-Quran itu ada rumus 2S 1L. Siak, sibak, liak. Siaknya ada di surat Al-Alaq ayat 5. Kemudian sibaknya ada di surat Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kama arsalna fikum rasul yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikum kitaba wal hikmah wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Jadi Allah berfirman di surat Al-Alaq, ditafsirkan di surat Al-Baqarah ayat 151. Pertama, Rasulullah itu suruh mengajarkan pada kita itu isi Al-Quran. Kemudian Rasulullah untuk mengajarkan akhlak. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan sunnah-sunnah atau hadis. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengajarkan kita bil hikmah. Kemudian yang kelima, aneka ilmu yang baru. Nah, ini bagian dari zikrullah juga, kita menuntut ilmu itu. Baca Al-Quran, menuntut ilmu itu zikrullah. Karena semua itu Allah berfirman dalam Al-Quran, kemudian diajarkan pada kita oleh Rasulullah. Nah, berkenaan dengan ilmu Al-Quran tadi, ya kan?
eh, kaitan dengan apa? Ilmu istilahnya kita baca Al-Quran sudah, eh, mengartikan sudah, kemudian kita mengamalkan. Nah, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran yang berkenaan dengan ilmu yang baru itu, artinya Rasulullah bersabda berkaitan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu memang kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan sampai akhir hayat. Kemudian Rasulullah bersabda yang berkaitan dengan ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salaka thariqan ilal jannah. Jadi kita niat menuntut ilmu aja dari mulai berangkat dari rumah sampai menuju majelis ilmu, itu malaikat sudah naungin kita itu. Sampai kita duduk di majelis ilmu ini malaikat masih bersama kita, dan malaikat yang menaungin kita itu manggil-manggil malaikat yang lain. Di sini ada majelis ilmu. Nah, karena majelis ilmu ini pun perintah dari Allah juga. Nah, kita tahunya dari mana? Nah, dalilnya di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya kan? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalisi wafsahu yarfa'illahu lakum wa idza qila ansudu fansu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Rasulullah tadi Allah berfirman kaitan dengan ilmu di surat Al-Alaq itu. Kemudian Allah tafsiran daripada surat itu ada di Al-Baqarah 151 tadi. Rasulullah mengajarkan Al-Quran, akhlak, sunnah, bil hikmah, dan aneka ilmu yang baru. Ini pun Rasulullah ajarkan di dalam majelis-majelis ilmu seperti yang sekarang kita laksanakan. Ini semua perintah dari Allah. Jadi Allah memberi ilmu pada manusia, kemudian Allah kepada Rasulullah mengajarkan ilmu Al-Quran, itu pun di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Nah, orang yang sudah mendapatkan ilmu, Allah akan angkat derajatnya sampai 700 derajat. Ini pun juga satu derajat ke derajat yang lain itu perjalanan waktu 500 tahun. 2 ke 3 500 dan seterusnya sampai 700 derajat. Makanya berita-berita ini kan kita tahunya dari Al-Quran melalui hadis Rasulullah. Oleh karena itu kita bergembira juga. Kita menuntut ilmu, kita berilmu, kita diangkat derajat kita. Yang angkat derajat kita bukan manusia. Ini Allah langsung melalui firman-Nya di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya kan? Ini kaitan dengan ilmu. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita dengan aneka ilmu yang baru. Nah, seperti apa sih ilmu yang baru? Nah, seperti kalau misalnya Rasulullah mengajar kepada kita ilmu yang baru. Misalnya salah satu manusia aja. Manusia itu ditempelkan ilmu oleh Allah. Jadi makanya begitu zat manusia itu ada manusia, timbullah namanya ilmu kedokteran, ilmu ini tubuh, kaitan itu. Nah, dari
Inilah ilmu yang baru. Maksudnya ini baru salah satu contoh nih, manusia. Dengan adanya manusia ada namanya ilmu kesehatan, ada ilmu kedokteran, ada ilmu yang kaitan dengan gizi. Ini yang ilmu yang ditempelkan Allah melalui zat manusia itu. Nah, ini salah satu contoh aja nih. Nah, kemudian ilmu itu ditempelkan misalnya di air aja. Nah, air ini timbul ilmu yang baru. Nah, di samping air untuk minum, tapi dari sisi air yang tidak nampak itu begitu diselidikin bisa menjadi bom hidrogen, bisa jadi apa. Nah, ini salah satu. Kemudian ilmu yang berkaitan ini ditempelkan ke tumbuhan misalnya, kayak pohon sirih aja. Begitu ditempelkan sirih itu ada bisa untuk pengobatan juga. Nah, ini tahunya kan aneka ilmu baru yang Rasulullah informasikan pada kita di dalam Al-Qur'an, ya kan? Makanya Rasulullah kan selalu ini diulang-ulang, ya kan? Ini baru contoh antara manusia, tumbuhan, air. Nah, binatang juga begitu. Nah, begitu kita ngambil binatang, adalah salah satu contoh misalnya binatang lebah ini. Lebah begitu ditempelkan ilmu Allah, nah dari lebah itu ada madu, bisa untuk obat. Diselidikin yang lain ada obat antibodi dari madu. Nah, inilah aneka ilmu yang baru di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi setiap makhluk ditempelkan ilmu Allah, kita menjadi informasi itu ilmu yang baru. Nah, kaitan dengan misalnya ilmu itu kait dengan surat Al-Hadid itu, surat besi itu. Ditempelkan ilmu Allah di situ, diselidikin bisa menjadi bom atom dan yang lain. Nah, inilah salah satu. Jadi ilmu Allah yang dalam Al-Qur'an itu kita ilustrasikan, tintanya dari air laut, ya kan? Kertasnya dari hamparan bumi. Ilmu Allah tidak akan habis di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya kita istilahnya penelitian itu jadi ilmu Allah yang ditempelkan di zat itu. Nah, ini maksudnya aneka ilmu yang baru yang Rasulullah ajarkan pada kita kaitan dengan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 151, ya kan? Terus berkenaan dengan ilmu, ya kan? Nah, ilmu ini pun, ya kan, harus ada khasyatullah. Artinya ilmu ini harus ada rasa takut dan taat kepada Allah. Karena kalau kita diberi ilmu oleh Allah, kita tidak khasyatillah, ilmu ini akan membuat kerusakan. Nah, buat kerusakannya gimana? Contoh ilmu hukum. Orang yang mempunyai ilmu hukum tinggi tapi tidak khasyatullah, ilmu hukum itu untuk nipu. Contoh, orang yang ahli hukum malah banyak yang dihukum. Nah, ini salah satu contoh yang ilmu yang enggak khasyatillah. Jadi punya ilmu harus taat dan takut pada Allah, karena ilmu itu istilahnya kalau kita tidak khasyatillah itu, ya kita ahli hukum, banyak orang-orang yang ahli hukum itu dihukum karena tidak khasyatillah. Nah, orang pinter nih, ahli ekonomi, tidak ada khasyatillah, tidak ada rasa takut dan taat kepada Allah. Ini pun ekonomi bisa buat menipu. Sedangkan kita punya keahlian ekonomi kan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia kan, pengaturannya itu.
Kalau kita ini yang khosyatillah itu apa? Membawa kesepakatan umat. Tapi kalau ilmu tidak khosyatillah, ya itu ilmu ekonomi buat apa? Menipu kaitan dengan perdagangan. Kan sekarang banyak orang yang ahli ekonomi nimbun barang cari keuntungan. Nah ini apa? Punya ilmu kaitan dengan ekonomi tapi tidak khosyatillah. Nah, terus apa? Ilmu apalagi misalnya orang ilmu hukum enggak khosyatillah, bayar ahli hukum tapi dihukum. Ya kan? Terus misalnya dia punya ilmu apa tentang penyelidikan kayak polisi itu. Tidak khosyatillah, ilmunya juga apa? Polisi disidik, bukannya dia yang menyelidiki. Karena tidak khosyatillah. Apa kita di kejaksaan misalnya sama. Kalau nggak khosyatillah juga orang jaksa yang menyimpang enggak. Padahal dia kan ngerti ilmu hukum. Ini kalau kita ilustrasikan. Dan kaitan dengan orang yang berilmu juga tidak pastilah. Misalnya dia membuat apa tadi, nuklir dan lain. Ini kalau nggak pastilah buat kerusakan. Nah inilah maksudnya ilmu Allah yang ditempelkan di zat itu. Nah, makanya kita berilmu harus khosyatillah. Kemudian kita ahli politik sama, kalau nggak khosyatillah ya kan istilahnya politik itu hanya untuk menipu rakyat, padahal politik ini kan untuk kemaslahatan umat. Tapi kalau nggak khosyatillah, tidak ada rasa takut dan taat kepada Allah, ya apa politik itu untuk menipu rakyat, ya kan. Makanya apa, kita mempunyai ilmu juga kita harus khosyatillah, karena apa, khosyatillah itu yang membawa diri kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Karena ilmu itu memang sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah apa, kita menyampaikan dakwah itu oleh para ulama kita gitu, kita dicontohkan. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar jadi dakwah untuk para ulama di Indonesia itu sudah digabungkan antara fikih, ya kan, syariat, tasawuf, sehingga satu dengan yang lain itu dakwahnya menyejukkan. Nah kalau kita dakwahnya tidak dikemas antara ilmu fikih, ilmu dakwah, ilmu syariat, ilmu tasawuf, itu banyak menyimpang. Karena ulama-ulama juga istilahnya para ustadz atau para kiai itu kalau tidak khosyatillah juga agama ini disimpangkan. Karena setiap dalil ya untuk kepentingan kelompoknya atau golongannya disampaikan. Nah, karena tidak ada rasa takut dan taat kepada Allah, segi agama pun bisa disimpangkan kalau tidak adanya khosyatillah, ya kan. Makanya contoh-contoh ini Rasulullah memberi suri teladan di surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi setiap apapun langkah kita, pemikiran kita itu harus diinikan dengan khasyatullah, ya kan. Jadi kita rasa takut kepada Allah. Nah, kemudian kita simpulkan daripada kita Maulid Nabi itu, kesimpulannya itu pertama, Rasulullah itu sebagai suri teladan untuk kita. Kemudian kesimpulannya berikutnya itu kita cinta kepada Rasulullah, ya kan. Dan kita sebagai umatnya, kita bergembira sebagai umat Rasul, karena setiap amal soleh kita itu digandakan 10 kali, bahkan lebih. Kalau berkaitan dengan infak, itu penggandaannya
700 kali. Nah, kenapa? Dasarnya di surat Al-Baqarah ayat 261. Itu setiap infak Allah gandakan 700 kali. Terus cinta kita berikutnya kepada Rasulullah, kita senang dan gembira karena kita menjadi umat Rasulullah itu umat yang terbaik. Karena Allah berfirman, kuntum khairul ummatin ukhrijat lin-nasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau anna ahlal kitabi lakana khairul lakum minhumul fasiqun. Jadi kita ini sebagai umat Islam, ya kan, umat yang dilahirkan umat yang terbaik karena kita dapat bimbingan dan suri teladan dari Rasulullah. Mudah-mudahan tak usah singkat yang berkenaan dengan Maulid Nabi ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.